Pondok Pesantren Darussalam Qur'ani, yakni di Desa Kertawinangun, Kecamatan Kananghaur, Kabupaten Indramayu, di mana pada hari ini Selasa tanggal 9 Agustus tahun 2022 di tempat ini diadakan kegiatan kick off Rakor PCNU Kabupaten Indramayu yang diikuti 18 lembaga PCNU Kabupaten Indramayu. Turut hadir pula dalam kegiatan ini Muspika Kecamatan Kananghaur beserta 13 kepala desa yang ada di wilayah Kecamatan Kananghaur dan semua lembaga PCNU yang ada di Kabupaten Indramayu. Untuk lebih jelasnya tentang bagaimana kegiatan kick off Rakor PCNU Kabupaten Indramayu di Pondok Pesantren Darussalam Qur'ani Desa Kertawinangun, Kecamatan Kananghaur, mari kita simak kegiatannya dan kita simak pula keterangan-keterangan dari Ketua Panitia yang dalam hal ini untuk panitia kegiatan ini yakni Ketua Les Bumi PCNU Kabupaten Indramayu, Nijai Krishna, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tonggak awal Rakor PCNU yang ada di Kabupaten Indramayu untuk kemudian seperti yang dikatakan oleh Ketua PCNU Kabupaten Indramayu yakni Kiai Haji Muhammad Mustafa, bahwa untuk selanjutnya kegiatan-kegiatan semacam ini atau rakor dari lembaga itu akan dilaksanakan di masing-masing wilayah. Kepala Desa Kertawinangun sendiri Nur Yasa mengatakan dengan adanya kegiatan ini setidaknya akan lebih mensosialisasikan tentang kegiatan-kegiatan NU sendiri di masyarakat khususnya yang ada di wilayah Desa Kertawinangun. Selanjutnya untuk kegiatan-kegiatan Les Bumi yang ada di Desa Kertawinangun sendiri itu sudah dilakukan di tempat-tempat peribadatan seperti di masjid dan juga di musola-musola yang dilaksanakan oleh para remaja tentang kegiatan-kegiatan seni budaya yang dalam hal ini diisi dengan syiar tentang Islam. Katakan yang saya hormati juga Pak Kemenag yang diwakili oleh Bapak Kiai Haji Sudiatso. Terima kasih kami haturkan. Bahwa kami dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama itu barangkali nanti saya selaku sebagai ketua tidak bisa menghadiri satu persatu di rakor lembaga itu, kan sudah bisa terwakili kita mengadakan kick-off lembaga program kerja lembaga-lembaga. Konsep yang paling mendasar bahwa agar seluruh lembaga-lembaga yang ada 18 ini bisa melakukan menjalankan program-program kerja lembaganya dengan baik dan dengan benar, maka saya support dengan beberapa event-event yang berhubungan dengan hal yang memberikan motivasi semangat agar semua lembaga bekerja dengan benar dan terukur. Kenapa dilakukan di pesantren? Karena memang pesantren ini adalah salah satu ruh dari Nahdlatul Ulama. Karena saya menitipkan Nahdlatul Ulama juga selaku sebagai ketua PCNU, itu sudah selayaknya kepada para kiai yang ada di pondok pesantren. Karena kekuatan Nahdlatul Ulama itu dalam hal dakwahnya terwakili di pondok pesantren. Di samping ranting-ranting juga Nahdlatul Ulama keras juga dalam rangka memperjuangkan Nahdlatul Ulama. Yang tahu persis apakah masyarakat itu tahu tentang amaliyah ibadah yang dilakukan oleh warga Nahdien itu kan dari kiai-kiai yang ada di ranting, yang ada di pondok pesantren. Karena cukup concern mengajari dan mendidik seluruh masyarakat untuk mempelajari betul tentang ilmu-ilmu agama. 18 lembaga, dari lembaga yang basis keagamaan, kemasyarakatan atau sosial, dan lembaga perekonomian. Jadi 18 pesantren yang ada di Kabupaten Indramayu, 6 di wilayah barat, 6 pesantren di wilayah tengah, dan 6 pesantren di wilayah timur. Nah, lembaga. Nah, kalau kick off ini adalah saya mewakili seluruh lembaga-lembaga itu, artinya sudah dibuka oleh langsung ketua PC-nya. Startingnya dari sini. Dan dasar ini dilakukan kick off ini karena melalui rapat pleno yang setengah bulan yang lalu dilakukan di gedung PCNU dan dihadiri oleh seluruh komponen yang ada di Nahdlatul Ulama. Ada Mustasyar, ada Rois Surya, ada jajaran Surya, dan ada jajaran Tanfidiyah.
mencapai ke target bahwa Nahdlatul Ulama hari ini bisa memberikan kedamaian buat masyarakat, kenyamanan buat masyarakat. Karena inti dari ajaran Nahdlatul Ulama adalah bagaimana kita melakukan pengabdian-pengabdian kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Indramayu. Pengabdian di sektor kesehatan, pengabdian di sektor keagamaan, pengabdian di sektor kemasyarakatan, dan pengabdian di sektor perekonomian. Dapat merangkul budayaan ataupun seniman-seniman yang ada di lingkungan kecamatan masing-masing. Yang kedua, dengan adanya lemprokan budaya otomatis akan menghidupkan ekonomi UMKM di area tersebut. Salah satunya adalah lemprokan budaya. Yang kedua adalah kita melakukan pendekatan kepada masyarakat, pelatihan-pelatihan tentang pembentukan sanggar, pelatihan tari, pelatihan dan untuk seni-seni budaya, lebih ke arah situ. Target utamanya dari Les Bumi ini bagaimana pertama budaya-budaya Indramayu yang ada di kita yang sudah hilang kita hidupkan kembali, dan yang sudah ada kita majukan lalu syukur-syukur kita bekerja sama dengan berbagai macam instansi baik di Indramayu ataupun secara nasional. Kita memberikan arahan supaya menggunakan dan budaya-budaya tradisi yang ada dari Indramayu. Contoh halnya insya Allah tanggal 21 Agustus ini Les Bumi mendelegasikan penari untuk dikirim ke Singapura. Ya, hari ini dihadiri oleh insya Allah Ibu Bupati, ya sekarang masih dalam perjalanan. Terus ada Bapak Dr. Mahfuz, ya MAG dari Kemenag Republik Indonesia, ada Dirut PDAM, Dirut BJB, serta 18 lembaga dan undangan, dan di sini dihadiri juga 13 kuwu sekecamatan Kandang Haur, dan musikanya juga hadir di sini serta undangan-undangan dari banom-banomnya PCNU. Kabar saya sebagai kuwu Desa Kartanginangun sangat bangga dan berterima kasih. Mudah-mudahan dalam momen ini untuk santri dan pemuda khususnya keislaman akan mempersatukan dalam acara ini, dan selanjutnya mudah-mudahan momen-momen seperti ini akan dilakukan oleh beberapa desa. Rasanya ya sangat bermanfaat sekali, dan saya juga bangga ketika ada kegiatan-kegiatan hari-hari Islam di musola atau di masjid selalu tampil, dan kebanggaan bagi saya dan semua remaja masjid di desa kami. Sementara saya sudah berkoordinasi dengan adanya budaya-budaya di desa Kartanginangun, termasuk melestarikan semua kearifan lokal di desa Kartanginangun, terutama acara Mabak Sri, Setoka Bumi. Itu akan disisipi dengan kegiatan disisipi dengan kegiatan keagamaan, termasuk ada pengajian umum, dan dia di dalamnya mengandung keislamian. Termasuk mudah-mudahan ke depan bisa menjadi desa-desa yang wisata dan religius. Demikian rangkaian kegiatan kick-off Raker PCNU Kabupaten Indramayu yang dilaksanakan di Pesantren Darussalam Qur'ani Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu, yang mana alasan diselenggarakannya kegiatan di pesantren ini adalah pesantren merupakan dasar dari pendidikan baik keagamaan maupun penanaman kaderisasi ideologi kebangsaan. Mana Ketua PCNU sendiri memaparkan bahwa kegiatan raker ini merupakan starting dari kegiatan raker-raker 18 lembaga NU yang ada di wilayah Kabupaten Indramayu. Untuk selanjutnya, raker kegiatan lembaga PCNU sendiri harus dilaksanakan di pesantren, di mana ada terbagi 3 zona. Untuk di wilayah Indramayu Barat ada 6 pesantren, untuk di wilayah Tengah juga 6 pesantren, dan di wilayah Timur Kabupaten Indramayu juga 6 pesantren. Demikian yang dapat kami laporkan. Kru yang bertugas fokus Pantura, saya Robi dan Khair dari Pondok Pesantren Darussalam Qur'ani Kandang Haur.